di PBD tadi itu yang saya sampaikan tadi itu sudah ada data dari terkait dengan PMM itu yang masih kurang diakses atau yang dikerjakan oleh guru-guru SMK Jatirogo itu bagian apa Pak? Dengan adanya mall pelayani siswa mungkin Pak Lulu pernah bertanya kepada anak-anak atau alumni bagaimana tanggapannya sebelum dan sesudah ada mall ini? Selamat siang pemirsa Jago TV. Kali ini kita akan berbicara masalah mutu sekolah. Di samping saya sudah hadir Bapak Luluh. Ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Manajemen Mutu. Beliau nanti akan banyak bercerita terkait dengan apa saja yang dikerjakan di sekolah ini sehingga sekolah bisa mempertahankan prestasinya, kemudian meningkatkan mutunya. Apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, kita bahas bersama dengan Bapak Luluh. Selamat siang Pak Luluh. Selamat siang Mas Uki. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Luluh, seperti yang saya katakan tadi, Pak Luluh diberi kesempatan untuk bercerita tentang apa yang dikerjakan atau tugas yang diemban oleh Wakil Manajemen Mutu. Silakan Pak Luluh. Terima kasih ya Pak Suki sebelumnya sudah memberikan waktu untuk bincang-bincang ini. Mungkin singkatnya Pak Bas. Kalau untuk manajemen mutu sebenarnya hanya sesuai mutunya ada 3 kata saja. Ya, apa itu? Merencanakan. Merencanakan. Kemudian melaksanakan sesuai rencana. Melaksanakan sesuai rencana. Dan yang ketiga mencatat data hasil yang sudah dilaksanakan. Oh iya. Cuma itu aja singkatnya. Cuma karena terlalu singkat, akhirnya pelaksanaannya itu meluas Mas. Jadi kalau kita merencanakan berarti kita harus punya dasar. Dasarnya apa kita membuat rencana. Kemudian dari dasar itu kita refleksikan untuk ketemu tujuan. Tujuan. Nah setelah itu siap jadi, itu baru bisa dilaksanakan. Dan masalahnya tentu ada rambu-rambu Pak sesuai yang direncanakan. Walaupun nanti ketika prakteknya mungkin ada istilahnya apa ya, implementasi, ada modifikasi pelaksanaan tapi itu tidak boleh di luar rambu-rambu tadi. Rambu-rambunya Jadi kata kuncinya adalah merencanakan, melaksanakan, kemudian apa yang terakhir? Mencatat atau dokumen-dokumen apa yang sudah dilaksanakan. Ini sesuai dengan standar ISO. ISO itu begitu, bahwa apa yang akan kamu kerjakan rencanakan. Apa yang kamu rencanakan kerjakan, kan begitu ya? Nah, terkait dengan perencanaan kegiatan-kegiatan manajemen di sekolah Pak Luluh, apa saja sih yang direncanakan di sekolah ini? Atau ruang lingkupnya apa saja sih? Gitu. Silakan diceritakan. Untuk manajemen mutu Pak Bas, sebenarnya kalau kerjanya mungkin lebih di belakang layar Pak Bas. Di belakang layar, Tentunya kita dalam hal ini ada SOP Pak Bas. SOP. Kita kan sekolah itu kalau sistemnya itu pelayanan. Kita melayani. Nah, ketika pelayanan itu sebenarnya kuncinya untuk berhasil itu hanya 2. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Kita kalau ke sistem pelayanan apapun itu butuhnya waktu yang cepat Pak Bas. Segera selesai. Keluhan paling banyak itu kan waktu. Waktunya tidak bisa terlalu molor begitu. Terlalu lama menghabiskan waktu di sana. Dan tempatnya itu harus kalau bisa tidak pindah-pindah. Di situ selesai, tidak usah harus ngurus ke sana ke sini. Di SMK Jatirogo ini saya sangat berterima kasih Pak Bas. Kemarin ini sudah mulai bulan Juli sudah ada mall pelayanan siswa lengkap dengan SOP-nya dan juga ada sistem digitalisasinya juga. Ada digitalisasinya. Itu benar-benar membantu meningkatkan mutu, pelayanan. Pelayanan mutu kita ke konsumen itu sangat meningkat itu Pak Bas. Jadi secara prakteknya mungkin lebih ke kepuasan pelanggan dalam bentuk layanan itu tadi. Kalau perencanaannya kita program sekolah itu sekarang kan kurikulumnya kurikulum merdeka Pak Bas. Kurikulum merdeka. Itu ada namanya istilah perencanaan berbasis data. PBD. Artinya kita merencanakan itu tidak semata-mata kita ingin ini enggak. Tapi kita harus ada data pendukung untuk
acuan kita. Ya, ya. Data tadi ternyata kalau dulu data itu ngambang misalnya, Mas. Ya, ya, ya. Belum terfokus kita itu posisinya di mana, kondisi ini di mana, itu kan terlalu personal, terlalu subjektif. Nah, sekarang sudah disiapkan oleh sistem. Dari Kemendikbud sudah ada namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan. Ya, dari situ kita bisa membuat data. Jadi mulai awal tahun kemarin Desember, berarti semester genap kemarin itu sudah kita mulai menggunakan PBD dalam membuat rencana sekolah. Iya, seperti itu. Ini yang terpenting, bahwa untuk merencanakan kegiatan, merencanakan kebijakan itu harus didukung oleh data. Data yang kita miliki itulah nanti yang akan menjadi dasar perencanaan. Alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Luluh, bahwa data yang kita butuhkan sekarang sudah ada di sistem. Tentunya itu adalah data terkait dengan peningkatan prestasi belajar siswa, ya, di PBD tadi. Ya, silakan Pak Luluh nanti bisa menyampaikan lah di PBD itu apa saja yang ada. Kemudian kita bagaimana cara mengambil PBD itu untuk menjadi perencanaan sekolah dan kegiatan sekolah. Oh iya, terima kasih Mas. Seperti yang disampaikan Pak tadi, muaranya tetap kesuksesan siswa lah, istilahnya keberhasilan siswa orang itu. Nah, di PBD tadi itu yang saya sampaikan tadi, itu sudah ada data dari yang kita kerjakan dari tahun kemarin, tahun sebelumnya. Nah, itu nanti dalam PBD ada rekomendasi juga, ada rekomendasi. Jadi kita itu tidak hanya dikasih data mentah, tapi malah sudah dikasih rekomendasi, poin-poin yang sudah bagus, yang sudah perlu ditingkatkan, yang masih kurang itu sudah ada. Nah, tugas kita itu adalah memfokuskan program ke depan itu mau yang mana. Misalnya kalau sudah bagus, berarti itu kita tingkatkan. Kalau masih kurang, berarti itu yang kita jadi prioritaskan, kita kerjakan dulu. Terkait itu yang jadi prioritas. Kalau di sekolah kita apa itu prioritasnya yang harus dikerjakan begitu? Terakhir ketika saya lihat update bulan Agustus di PBD, itu tentu adalah ke siswa lagi, Pak. Masalah ini literasi dan numerasi siswa. Itu kan literasi dan numerasi. Ya, numerasi kan itu kemampuan dasar, Pak. Semua orang kan komunikasinya kalau enggak pakai literasi juga numerasi, ada data itu artinya apa kan itu enggak bisa disepelekan. Itu jadi fokus utama kita. Nah, salah satu poinnya dalam perencanaan kita itu adalah dari rekomendasi, kita ikut aja rekomendasi, Pak. Kita enggak usah terlalu jauh-jauh lah. Di situ ternyata muaranya awalnya itu kemampuan dari tenaga kependidikan atau gurunya, Pak. Nah, di situ ada rekomendasi. Salah satunya yang jadi rekomendasi utama adalah pemanfaatan maksimalisasi platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, yang PMM itu, Pak. Jadi, di situ sebenarnya kita itu dimanjakan, Pak. Benar-benar dimanjakan guru. Kalau dulu guru itu mau dapat tambahan ilmu itu harus cari sendiri. Ya, cari sendiri. Biaya sendiri. Harus jauh dari lokasi, meninggalkan siswa. Itu kan problem baru. Ketika PMM, maka dimanapun, kapanpun, asalkan kita punya greget lah istilahnya, greget dari personal itu untuk ikut program PMM itu sudah sangat banyak, Pak. Itu sudah bisa meningkatkan kompetensi guru. Nah, dari naiknya kompetensi itu nanti yang mempengaruhi rapor kedepannya dan lebih jauh lagi itu meningkatkan kemampuan peserta didik. Itu asalnya seperti itu nanti. Jadi ini bulan-bulan ini kita sedang getol-getolnya PMM ini, Pak. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Apakah semuanya sudah punya akun yang bisa untuk mengakses platform Merdeka Mengajar itu? Ya, terakhir kemarin semua Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Dapodik itu sudah punya akun, sudah diaktifkan. Kemarin ada workshop juga untuk optimalisasi PMM itu semuanya sudah berpartisipasi, Pak. Itu intinya kalau PMM itu sebenarnya lebih, kalau menurut saya lebih ke portal, Pak. Kita saling berbagi, kita saling yang kita punya kita bagikan, kita share, kita bisa juga mengadopsi dari orang lain gitu. Ya, seperti itu. Kemarin semua sudah aktif, artinya sudah digunakan, sudah kalau punya modul, punya materi itu sudah di-share di komunitas. Kita juga sudah punya komunitas sesuai dengan mata pelajarannya sendiri-sendiri.
Dan yang membuat saya, tentu kita semua benar-benar senang itu karena kita ada 5 orang guru penggerak, Pak. Jadi kalau kita kesulitan, itu ada yang ditanya agak jauh-jauh itu loh, Pak. Begitu, ya. Jadi mereka itu benar-benar berperan, kawan-kawan kita yang guru penggerak benar berperan besar untuk kita bantu. Misalkan yang mengakses PMM. Ya, PMM, terus yang fokusnya kemana, kita harus apa, PMM itu sangat-sangat terbantu dengan guru penggerak itu. Terkait dengan PMM itu, yang masih kurang diakses atau yang dikerjakan oleh guru-guru SMK Jatirogo itu bagian apa, Pak Lulu? Kemarin kan ada untuk karya nyata itu loh, ya, aksi nyata, Pak. Ya, aksi nyata begitu. Mungkin ya itu tadi aksi nyata mungkin perlu itu yang masih itu kan ada kategorinya hijau, kuning. Oh iya. Ya. Ada yang masih kuning per minggu kemarin, ya itu kalau nggak salah itu di bagian asesmen. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru belum banyak yang mengakses itu, ya. Tetapi yang kategori lain, misalkan membuka dan macam-macam kan sudah hijau semua. Kan di PMM itu ada pengkategorian masing-masing sekolah, apakah aktif menggunakan atau tidak. Itu terkait dengan PMM. Ya, mungkin ada tambahan. Untuk asesmen, sepengetahuan saya kemarin juga sharing dengan teman-teman, itu kalau mau poin asesmennya itu warnanya cukup atau baik atau hijau, itu memang idealnya satu pelatihan mandiri itu bisa selesai tuntas. Tuntas sampai melakukan post-test, ada aksi nyata. Artinya sistemnya kalau pelatihan mandiri di PMM itu harus dijalankan, Pak Bas. Jadi tidak boleh selesai post-test, selesai enggak. Kita harus yang ilmu kita dapat itu harus diaplikasikan ke siswa dalam pembelajaran. Kalau itu belum terlaksanakan dan dibuktikan dengan aksi nyata, sudah divalidasi, itu belum bisa maksimal. Nah, ini yang sudah direncanakan direncanakan oleh teman-teman itu ya. Kemarin sudah dibentuk juga di bawah bimbingan guru penggerak itu kita bagi biar lebih dalam kelompok kecil itu, Pak. Jadi kita aksi nyatanya itu kalau kesulitannya di mana kita tampilkan apa kira-kira yang sesuai pembelajaran yang sesuai itu apa, itu sudah dibentuk dan ini sedang berjalan kita. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan perencanaan berbasis data kemudian dilanjutkan dengan penggunaan PMM sudah kita lakukan dengan baik. Terkait dengan yang tadi disampaikan Pak Luluh, mall pelayanan siswa mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, apa sih mall pelayanan siswa, kok aneh-aneh sekolah ada mall pelayanan siswa segala, kan baru kali ini saya lihat gitu. Monggo diceritakan. Mall pelayanan siswa itu seperti yang tadi kan kita pelayanan, Pak. Tidak mau kita sistemnya kita instansi pelayanan. Pelayanan itu kan tidak melulu kita siswa kita ajar, tapi ada pelayanan mitra, administrasi, kemudian dan mitra yang dari luar, misalkan siswa alumni. Kalau SMK kan ada, kita masih ada sistem alumni yang terhubung, Pak. Kita punya jaringan alumni. Setiap waktu ada informasi misalkan untuk pekerjaan, bursa kerja. Nah, itu bisa lewat aplikasi yang ada dalam mall. Kemudian untuk misalkan alumni mau legalisir. Nah, itu sekarang sudah digital, Pak. Istilahnya kita mempermudah waktu tadi. Kita mempermudah waktu tadi. Jadi mall layanan siswa itu adalah bergeraknya ke dua arah, mau keluar dan ke dalam. Kalau ke dalam misalnya untuk pelayanan perbaikan data, Dapodik kan itu data pokok, Pak. Itu kalau sampai ada miss sedikit kan itu sampai lulus itu bisa bermasalah itu. Nah itu bisa langsung ditangani. Sudah ada skema, sudah ada petunjuk, sudah ada SOP yang tinggal dijalankan. Artinya secara sistem kita itu mall pelayanan sudah lebih dari cukup untuk mengakomodasi. Jadi kalaupun ada pergantian personel macam-macam, maka pekerjaan itu tetap bisa dijalankan karena sudah SOP-nya jelas. Selama mengikuti SOP tadi itu pasti sudah tidak ada masalah. Istilahnya tinggal berkembangnya itu mungkin ada layanan tambahan sesuai inilah perkembangan sekolah nanti ke depannya.
dengan adanya mall pelayani siswa, mungkin Pak Lulu pernah bertanya kepada anak-anak atau alumni, bagaimana tanggapannya sebelum dan sesudah ada mall ini? Justru terbalik, Pak. Nah, gimana? Kalau saya ngomongnya, kalau dulu tanya, banyak yang tanya, Pak, ngurus ini tuh gimana, ngurus ini gimana. Sekarang nggak ada yang tanya. Nggak ada yang langsung tanya. ke sini, langsung ke sini. Itu berarti kan sudah. Kalau sudah ada loketnya sendiri-sendiri. Iya, sudah ada tempatnya. Nggak usah tanya pun mereka sudah. Oh, ini mall, ada tulisannya. Oh, kalau saya ada masalah sudah ke sini. Kalau masih tanya-tanya ke saya, ke guru-guru berarti masih mallnya belum jelas. Optimal. Nah, itu kan sudah nggak ada yang tanya lagi. Saya jarang lah yang tanya itu. Pak, saya butuh ini, udah nggak ada. Kalau tahun kemarin memang, Pak, di absen itu nama saya kok beda, itu ngurusnya kemana, ketemu siapa. Sekarang udah enggak ada ya, sekarang sudah kesini sendiri. Dan saya lihat memang antusiasnya seperti itu, seperti untuk pelayanan perbaikan data itu kan ketika anak-anak pun inisiatif, Pak. Sekarang dulu itu mungkin inisiatif ada, cuma bingung mau kemana. Nah sekarang sudah ada layanan jelas, itu langsung datang ke sini. Itu sudah. Dan alumni yang misalnya ketemu itu langsung datang ke mall, udah enggak tanya-tanya lagi, Pak, mungkin cuma nyapa, itu udah lihat tulisan. Dia kalau misalkan mau mendaftar kerja begitu, sudah tahu tempatnya, ada keterangannya, loketnya jelas, mau legalisir atau legalisir juga ada loketnya sendiri, apa persyaratannya sudah jelas. Sudah jelas semua, begitu itu. ya. Jadi justru kalau enggak ada yang tanya, kalau bagi saya itu sudah berarti sudah ada masalah sudah optimal pelaksananya ya. Ya, memang itulah tugas sekolah, melayani siswa, melayani orang tua, melayani alumni, melayani stakeholder, sehingga siapapun yang berkebutuhan atau berkeinginan mengurus sesuatu di sekolah ini tidak ada yang susah. Semuanya mudah, semuanya serba cepat, semuanya terkontrol dengan baik. Dan tentunya yang digital itu memang sudah sesuai dengan sekolah kita, Pak. Kan sekolah kita sudah di wilayah provinsi, Pak. Sudah paperless istilahnya. Sudah tidak perlu yang memang tidak benar-benar perlu itu sudah tidak usah perlu. Iya, tidak ada print out lagi, Pak. Sudah bisa dicek sewaktu-waktu, sudah misalnya ngecek data tidak perlu harus cetak dulu, tidak usah langsung lihat. Mengurangi sampah. Iya, mengurangi sampah. Mengurangi banyaknya pohon yang ditebang untuk membuat kertas. Kita sudah membantu lingkungan hidup untuk melestarikan. Istilahnya ini adalah praktek nyata dari tidak sekedar adwiata, tidak sekedar simbol logo, tidak, tapi memang kita diaplikasikan. Kita aplikasikan. Salah satunya. Baik, Pak Lulu, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan kendala-kendala di sistem manajemen untuk atau harapan-harapan ke depan yang perlu diketahui oleh pemirsa. Silakan disampaikan. Terima kasih, Pak Bas. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Tentu inti dari manajemen pelayanan itu intinya cuma satu, Pak, kerjasama. Kerjasama ya. Semua sistem itu sudah ada SOP-nya, sudah diatur alurnya, tinggal melaksanakan saja. Jadi secara umum, secara sistem kita sudah bagus ya. Dan yang harus diperhatikan dan harus menjadi tujuan kita bersama adalah kepuasan pelanggan itu yang utama, gitu ya. Pelanggan kita siapa? Ya pelanggan kita siswa, orang tua, alumni, industri, dan semua stakeholder yang berhubungan dengan kita. Terima kasih Pak Lulu atas ceritanya, atas informasi yang disampaikan sudah cukup jelas. Saya kasih hadiah juga, ini biasanya saya kasih hadiah ya. Pantun ya. Jalan-jalan ke wisata bahari. Pemandangannya dipenuhi batu-batu. Rencanakan sesuatu jauh-jauh hari supaya hasilnya menjadi tepat waktu. Salam jago, semangat, maju terus.